Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Rahmah, NIM E 2019-1007, Prodi Perbankan Syariah 1. Nah, di sini saya akan menanggapi video yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MPI, yaitu tentang ilmu ekonomi. Nah, di sini yaitu yang pertama, definisi tentang ilmu ekonomi. Nah, apa sih ilmu ekonomi itu? Yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di samping itu terdapat juga definisi ilmu ekonomi Islam. Nah, apa sih ilmu ekonomi Islam itu? Yaitu merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Nah, selanjutnya yaitu terdapat perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Nah, yaitu yang pertama ilmu ekonomi Islam. Yaitu yang pertama bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Yang kedua yaitu kompetisi dikontrol syariat Islam. Yang ketiga yaitu pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Yang keempat yaitu kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Yang kelima yaitu mekanisme pasar yang bekerja menurut maslahah. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi Islam secara kapitalis, yaitu yang pertama bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua yaitu kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Yang ketiga yaitu pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Yang ketiga yaitu kesejahteraan yang bersifat jasmani. Yang kelima yaitu mekanisme pasar yang dibiarkan berjalan sendiri. Selanjutnya yaitu yang secara sosialis. Yang pertama yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua yaitu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga yaitu tidak mengakui kepemilikan individu dan semua alat produksi milik umum. Yang keempat yaitu kesejahteraan yang bersifat jasmani belaka. Yang kelima yaitu perekonomian yang dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu terdapat sumber hukum ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga yaitu adalah ijma, yang keempat yaitu adalah qiyas. Baik, dari yang saya ketahui di sini yaitu ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran yaitu merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis yaitu merupakan sumber hukum yang kedua yang berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai petangkis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah ada kalanya atas petunjuk atau ilham dari Allah dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Selanjutnya yaitu ijma, yaitu merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Selanjutnya yaitu qiyas. Menurut yang saya ketahui yaitu bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ro'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia
memandang kias lebih lemah daripada ijma. Selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu tauhid, dalam artian pengesaan Allah. Yang kedua yaitu as-siddiq dan amanah, yaitu dalam artian kejujuran dan tanggung jawab. Ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat yaitu al-adalah, dalam artian keadilan. Yang kelima yaitu at-tawarun, dalam artian keseimbangan. Yang terakhir yaitu at-ta'awun, yaitu dalam artian tolong menolong. Nah, selanjutnya yaitu terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu ada 2. Yang pertama maisir dan yang kedua goror. Nah, apa sih maisir itu? Yaitu merupakan, di sini saya dapat menyimpulkan maisir yaitu merupakan permainan adu nasib, atau adu kesempatan, dan adu ketangkasan, di mana kemenangan seorang peserta tidak dapat dipastikan. Dalam artian sebab digantungkan kepada suatu keadaan, di mana kemenangan salah satu peserta pada hakikatnya adalah kerugian bagi peserta yang lain. Sedangkan goror yaitu transaksi bila si pembeli tidak mengetahui apa yang ia beli, atau si penjual tidak mengetahui apa yang ia jual. Yang terakhir yaitu terdapat karakteristik ekonomi Islam, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu adalah ekonomi Islam yang terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu larangan terhadap maisir, goror, dan riba. Yang keempat yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima yaitu keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam yaitu bimbingan konsumsi. Yang ketujuh yaitu petunjuk investasi, dan yang terakhir yaitu zakat. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.